Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini Jumat berkah guys. Jadi ya kita mesti mensyukuri ya apa yang kita dapat. Oke, baru saja itu saya kedatangan customer bawa HP rusak ya. Nah, di depan kita ini ada Vivo Y91. Saya terima itu dalam keadaan pecah, namun di bagian pinggir. Setelah saya tanyakan kronologinya, ternyata pemilik cerita ya, HP ini tuh nemu di jalan. Ya, lebih tepatnya itu nemunya di area sekitaran Kedaton ya, yaitu Lampung Tengah. Nah, kali ini beliau itu ingin ngecekkan ya, di saat dia nemu sudah dalam keadaan mati seperti ini. Jadi terus saya pastikan lah, kalau nanti saya share ada yang merasa punya HP ini bagaimana, dan beliau menceritakan silahkan monggo email ke saya, nanti saya teruskan sama penemu ya, dan mudah-mudahan pemilik HP-nya juga bisa konfirmasi ya. Jadi HP ini tuh setelah saya coba cas itu tidak ada respon guys. Nah, ini indikasinya almarhum ya. Namun untuk lebih memastikan kita mesti bongkar dulu HP-nya. Jadi untuk di zaman sekarang ini jarang ya orang yang mau jujur. Jadi nemu HP di jalan ya, kondisi sudah mati, dan mungkin beliau ini sering nonton video saya dan ya bertujuan ya untuk ngecekkan sekaligus apakah bisa diselamatkan, dan sekaligus apakah ada yang merasa kehilangan. Lebih tepatnya di sekitaran Kedaton Lampung Tengah. Nah, Kedaton ini itu di area apa ya istilahnya, sudah masuk Lampung Timur apa Lampung Tengah ya. Jadi sekitaran Kota Gajah, ke arah sana, ke arah Sukadana. Ya, setelah saya buka ternyata ya kondisi tidak masalah ya, kelihatan mesin itu. Lalu kita akan bongkar semuanya ya. Kita buka baut-bautnya. Ya, sampai lupa. Ini adalah Vivo Y91. Kelihatannya ya dari segi tampilan atau fisik saya menganalisa atau memperkirakan ini Vivo Y91, karena ya kondisinya seperti ini guys. Jadi yang nemu ini nemu di jalan, dan waktunya itu kurang lebih semingguan yang lalu ya. Lalu ya udah semingguan dibawa ke tempat saya seperti ini ya. Seperti biasa ya, untuk memastikan kita mesti cek dulu dengan power supply bagaimana nasib mesinnya, ataupun kita cek baterainya. Jadi di antara dua itu untuk menganalisa ke step selanjutnya ya. Nah, ini saya bongkar semua ya. Jadi Vivo Y91 ini memang populer ya. Oke, ini sudah terbuka ke bagian mesin. Lalu tahapan pertama biasa saya ngecek baterai ya. Namun kali ini saya penasaran dengan mesin. Saya akan cek dengan power supply dulu keadaan mesin bagaimana. Cari jalur VBAT dan jalur ground. Untuk beberapa kasus nyari jalur VBAT itu sudah sering saya jelaskan ya. Cari di konektor atau kutub positif baterainya, itulah jalur VBAT. Untuk yang negatif sembarang saja, kaleng juga bisa. Namun berhubung ada test point negatif atau ground, saya gunakan ke test point ya. Ya, perhatiin di power supply. Lalu sambungkan positif dan negatifnya setelah kita jumper dengan timah gulung. Tujuannya supaya bisa kita capit ya dengan prop power supply. Lalu perhatiin saat saya tekan tombol power dia naik. Oh sebentar, ini kalau nempel di kabel propnya itu
dia otomatis bunyi ya di power supply. Ya, kita ulangi, saya tekan tombol power, lihat jarum ampernya. Wah, kok enggak mau, ini memang harus ditekan kali. Dia naik lalu goyang-goyang dan wow, nyala guys, muncul logo Vivo. Wow, berarti HP-nya masih aman ya. Setelah sesaat mungkin jatuh dan ditemu sama penemu ini, itu sudah mati ya kondisinya. Ya, kita akan cabut lagi ya, kita akan lepaskan bagian chamberan, karena setelah kita cek ternyata normal konsumsi arusnya. Kenapa tidak mau dicas? Indikasinya berarti fix baterai bermasalah. Ya, seperti biasa ya, untuk mengatasi permasalahan di baterai, baik itu drop, almarhum, kita suntik dengan tegangan. Kasus ini sudah sering saya temui di lapangan. Kasus-kasus mati itu banyak faktor yang disebabkan oleh baterai. Nah, ini kita seperti biasa ya, setel di 4,5 volt di power supply, lalu sambungkan positif dan negatifnya. Tahan hingga beberapa menit. Ya, minimal 3 menitan sudah, biasanya sudah mau dilakukan pengecasan ya. Nah, ini proses saya suntik tegangan. Ya, kembali ke topik. HP ini nemu di jalan. Jadi ya saya tidak memaksa ya penemu ini mau share atau tidak. Namun di Jumat Berkah ini penemu ingin men-share. Barang siapa yang merasa kehilangan dengan HP tipe yang sama seperti di video, di area sekitaran Kedaton, bisa tulis email ya di saya. Nanti saya teruskan ke penemunya. Nah, ini kita tidak tahu ya kondisi HP seperti apa. Nah, ini setelah kita pastikan baterai terisi, kita cas mau ya. Dan kita tunggu apakah HP ini terkunci. Ya, setelah kita nunggu untuk pengecasan, kita pastikan dia ngisi atau nambah tidak. Alhamdulillah ya, dia warna hijau, artinya ini ada penambahan. Nah, ini cepat-cepat saja karena ini berhubung hari Jumat ya. Sebentar lagi juga OTW Jumatan. Oke guys, jadi ternyata HP ini itu tidak masalah. Jadi efek benturan atau jatuh mengakibatkan baterai mengenablekan short protector di baterainya, sehingga baterai langsung drop dan memutus aliran ya. Jadi yang diutamakan itu kondisi mesin, dan alhamdulillah mesin aman. Ya, ini sudah saya rangkai kembali, kita rapikan kembali. Saya akan coba ya dengan pasang kartu. Nah, ini keadaannya tanpa kartu ya, jadi masuk ke counter saya tidak ada kartu SIM-nya. Ya, ini kita langsung cas dan langsung kita akan nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Muncul logo Vivo. Ya, kita tunggu ya. Apakah bisa nampil ke tampilan menu? Jangan-jangan efek jatuh tuh biasanya bisa put loop ya. Oh, ternyata bisa guys. Namun ini terlihat redup. Kemungkinan ya tingkat kecerahannya di setel automatic dan terlihat terkunci sandi. Ya, ini terkunci sandi guys. Ini supaya lebih terlihat ya, saya matikan. Jadi kondisi HP-nya sudah nyala, namun terkunci sandi. Jelas pemilik asli yang tahu sandinya, ataupun dengan sidik jarinya. Nah, ini
memperkuat, silahkan. Yang merasa kehilangan Vivo Y91 bisa kirim email, nanti saya teruskan. Dan jika bisa membuka sandinya, itulah pemiliknya ataupun sidik jarinya. Itu sudah saya konsultasikan ya sama penemu ya. Ya, ini saya konfirmasi, penemu bilangnya ya ini yang TG yang retak itu istilahnya dibuang saja, lalu dibersihkan sebersih mungkin. Jadi kalau barang status nemu seperti ini bagaimana guys? Menurut sobat semua apa yang harus dilakukan? Jikalau ternyata sudah ditunggu tidak ada yang fix pemiliknya. Karena kalau ngaku-ngaku kan bisa aja ya orang ngaku ini nemu ini hilang. Namun yang tidak bisa dibohongi itu, bisakah dia membuka kunci sandi ini? Dan ini sudah mending guys, sudah mulus, sudah saya bersihkan semua. Dan sekali lagi, jika sobat semua merasa kehilangan, bisa tulis di email ya, kirim email. Namun harus sudah bisa dipastikan bisa buka kunci atau sandinya ini, baru dikasih sama penemu bilang begitu. Ya intinya untuk sementara ini haknya siapa? Itu yang saya nggak tahu ya statusnya. Yang jelas kan ini hak sementara sama yang nemu, karena pemilik sesungguhnya juga nggak tahu siapa. Oke guys, mudah-mudahan ini menjadi Jumat berkah. Dan HP ini kasihan ya, juragannya itu yang mana. Kita mudah-mudahan bisa menemukannya. Oke, terima kasih ya atas supportnya, semoga bisa bermanfaat. Bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.